Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan selamat siang teman-teman. Ketemu lagi dengan Raihani Channel. Untuk kegiatan siang ini kami menjawab beberapa pertanyaan teman-teman, bagaimana caranya untuk santos itu bisa berbunga full seperti yang terlihat di sini atau juga yang ada di sana. Nanti kita dekatkan. Jadi seharusnya untuk pekan ini kami sudah menyediakan video untuk tutorial budidaya Trigonata rassika secara lengkap. Tapi karena masih ada beberapa teman kita yang masih terkendala untuk vegetasi, maka ini yang lebih prioritas, karena walaupun kita punya koloni yang bagus, super, kalau vegetasinya belum tertangani dengan baik, tidak akan berhasil untuk budidaya si trigona itu. Untuk itu yang kita tekankan adalah penyiapan untuk vegetasi. Jadi siang ini kita menjawab pertanyaan rekan kita atau teman kita yang masih terkendala dengan santosnya. Jadi bagaimana kita cara menanam dari awal. Ini pertanyaannya, medianya apa. Jadi ini santosnya teman-teman ya, bisa bunga penuh. Juga demikian yang sebelah sini dan juga yang di dalam, semuanya itu full dengan bunga. Jadi ini masih kuncup tapi serempak, juga termasuk untuk yang santos merah. Jadi caranya untuk menangani dari awal ini seperti ini. Jadi ini urut-urutannya biasanya kalau kami menanam santos itu dimulai dengan pot kecil dulu. Kalau nanti sudah kelihatan ada dia mulai subur seperti ini mulai hidup, baru kita pindahkan ke pot yang diameternya 50 cm. Ini kita dapat dari si penjual tanaman. Terus selanjutnya setelah seperti ini kita pindahkan. Jadi kita pindahkan ke pot yang 50 dengan persiapan untuk si pupuknya dan medianya. Jadi medianya ini kalau teman-teman perhatikan, ini adalah 100% ini si sekam padi bakar. Ini teman bisa lihat sekam semuanya sampai di dalam. Nah, setelah ini tanaman dari biasanya itu dari playback yang kecil ukuran sekitar 20 cm itu sudah berhasil, baru kita pindahkan ke sini. Jadi dipindah ke pot yang medianya si sekam padi bakar 100%. Oke, karena nanti ini akan berlebih, jadi ini nanti kita kurangkan dulu atau dipinggirkan dulu. Nantilah berikutnya kita padatkan. Ini seperti ini. Nah, akan tetapi sebelum kita memindahkan, yang perlu kita siapkan adalah pupuk. Ya, jadi ini dua gayung air kita siapkan di ember. Selanjutnya kita kasih pupuk organik ya, ini organik cair satu tutup. Ini satu tutup ya, kita dikocak dulu ya teman-teman supaya merata. Lalu kita kasih satu tutup penuh, kita letakkan sini, kita tuang, lalu kita aduk supaya merata. Kita gunakan gayung, kita aduk merata ya, kita aduk merata. Nah, sebelum kita pindahkan tanaman ini, pupuk ini kita separuh atau sebagian kita campurkan dulu ke si sekam ini sehingga nanti merata. Kalau nanti tidak kita dengan cara seperti ini, si pupuk itu tidak akan bisa merata. Jadi caranya kita campurkan dulu, terus nanti sisain sedikit untuk nyiram di
pangkalnya. Nah, ini dengan begitu semua di permukaan media sekam padi bakar ini terkena pupuk organik. Lalu kita buat lubang untuk memindahkan, ya, kita buat lubang seperti itu. Selanjutnya kita baru pindah. Kalau teman-teman perhatiin di sini untuk ada tanah merah ini. Tanah merah ini hanya untuk mengamankan terhadap serangan ayam. Jadi ini hanya cukup sedikit yang kita pindahkan dulu. Jadi ini sedikit hanya untuk menjaga supaya ayam itu tidak menggaruk-garuk lah, atau menceker-ceker si sekam bakar kita, karena sekam bakar itu cenderung disenengin sama si ayam. Jadi caranya kita amankan dengan tanah merah di atasnya. Tapi pada dasarnya di dalamnya ini adalah sekam bakar murni. Nah, selanjutnya sudah kita angkat pelan-pelan sama akar-akarnya semua. Kita pindahkan ke sekam media sekam kita. Oke, sudah seperti ini teman-teman. Kalau sudah, sebelum kita uruk ini sekam padi bakarnya, kita kasih pupuk dulu yang di akarnya supaya langsung dapat kebutuhannya. Sudah, cukup seperti ini aja. Oke, simple. Jadi kalau teman-teman mungkin bayanginnya susah sekali menanam si Santos bisa berbunga kompak, adalah sebenarnya simple sekali kalau menurut kami. Tadinya juga kami tidak tahu bagaimana ini. Setelah kami tahu dengan teknik sekam bakar, ini seperti ini teman-teman. Ini selesai, ingat harus ditekan sepadat mungkin sekamnya. Sekam bakarnya dipadetin, ya, seperti ini. Pokoknya dikeraskan sekuat tenaga. Nah, ini menghindari si pori-pori ini terlalu besar, sehingga kalau di musim kemarau pemindahan seperti ini kalau tidak dipadatkan seperti ini, risikonya untuk air ini menguapnya cepat atau turun ke bawahnya cepat. Nah, kalau sudah, baru kita beri tanah merahnya. Untuk ini tanah merah kami udah mempunyai persiapan cukup banyak tanah merahnya, jadi memang sengaja tidak kami ratakan. Di sini tanah merahnya, ini kebetulan ada tetangga yang itu ini kan WC, membuat septic tank, jadi ini cukup banyak tanah merah karena kami minta untuk persediaan tanam menanam. Nah, sudah. Nah, tanah merah ini kita buat nutup. Jadi tujuannya untuk menutup. Nah, fungsi pertama adalah menutup terhadap gangguan ayam. Nah, fungsi kedua adalah untuk memperkecil penguapan air yang ada di media sekam padi bakar tersebut. Cepat kan untuk penanaman. Ini cukup sederhana sekali, tetapi alhamdulillah hasilnya ini sangat luar biasa seperti yang ada di sini. Baik, ini udah selesai. Nah, selanjutnya yang baru kita kerjakan, kita letakkan di tempat yang sudah boleh dibilang kecukupan mataharinya bagus. Jadi dari pagi sampai, terutama pagi hari teman-teman, ya, mataharinya. Ini kalau kita lihat secara ke atas, di sini bebas ya, jadi tidak ada halangan untuk ini, untuk si
kebutuhan mataharinya. Ini untuk tip atau cara menanam santos, baik itu santos merah maupun santos lemon, sehingga bisa berbunga lebat seperti ini. Jadi semua tangkainya itu berbunga, sangat sederhana sekali. Dan kunci yang terpenting adalah setelah tanaman ini selesai, penyiraman. Jadi penyiraman usahakan setiap hari disiram di waktu pagi. Itu kuncinya sukses untuk melakukan penanaman santos ini berbunga secara lebat. Mudah-mudahan teman-teman yang belum sukses menanam santos ini bisa sukses, dan budidaya trigonanya juga sukses. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.